stuttering dapat dikategorikan diagnosa gangguan komunikasi, yaitu cara bicara yang ditandai dengan adanya pengulangan suara atau perpanjangan suku kata atau pengulangan seperti orang gugup atau terhenti sehingga mengganggu irama alur bicara. Sampai sekarang belum bisa dikatakan penyebab pasti untuk gagap ya. Tetapi faktor genetik memainkan peran yang sangat kuat. Menurut salah satu penelitian yang berjangkauan luas, keturunan memberikan sumbangan sebesar 71% dari berbagai penyebab munculnya gagap, dan sisanya sebanyak 29% disebabkan karena pengaruh lingkungan. Jadi, jika orang tuanya menderita gagap, kemungkinan anaknya juga akan mengalami hal yang sama atau bisa disebut turun-temurun. Pada anak-anak, mereka masih dalam tahap belajar bicara. Bicara mereka masih belum lancar dan pengucapannya belum jelas. Dalam artian, masih menjadi bagian dari perkembangan mereka. Untuk gejala gagap sendiri pada anak-anak itu biasanya muncul pertama kali saat anak berusia 18 sampai 24 bulan. Ciri-ciri atau gejala yang dialami penderita gagap yaitu yang pertama, kesulitan memulai kata, frasa atau kalimat. Terus yang kedua, pengulangan pada bunyi, suku kata atau kata. Misalnya menyebut makan dengan mama makan. Lalu yang ketiga, perpanjangan pada kata atau suara pada sebuah kalimat. Misalnya menyebut kata minum dengan minum. Lalu adanya jeda saat bicara. Kemudian adanya suara tambahan seperti atau pada saat berbicara. Untuk ciri atau gejala pada penderita gagap, kita bisa temukan juga pada fisik seperti tegang atau kaku pada wajah dan tubuh bagian atas saat mengucapkan sebuah kata. Lalu kemudian timbulnya perasaan cemas sebelum berbicara. Bibir atau rahang gemetar dan tangan yang sering mengepal. Jadi secara awam dapat diamati dengan adanya pengulangan suara atau perpanjangan suku kata, atau juga pengulangan seperti orang gugup atau terhenti sehingga mengganggu irama alur bicara. Penanganan yang dapat dilakukan untuk penderita gagap untuk anak-anak biasanya akan hilang seiring bertumbuhnya kosakata dan kemampuan anak untuk berbicara. Untuk di lingkungan sekolah, guru perlu memahami cara komunikasi yang baik dengan penderita gagap untuk membantu memperbaiki kondisinya. Jadi seperti dengarkan apa yang penderita sampaikan, lalu kita lakukan kontak mata secara alami dengan penderita selagi ia berbicara. Kemudian kita bisa hindari melengkapi kata yang ingin disampaikan penderita. Jadi kita biarkan penderita menyelesaikan perkataannya. Bisa juga pilih tempat berbicara yang tenang dan nyaman. Bila perlu,
kita atur momen ketika penderita tengah merasa sangat tertarik untuk menceritakan sesuatu. Yang perlu kita lakukan juga, hindari reaksi negatif ketika gagap kambuh. Jadi kita berikan koreksi dengan lembut. Kemudian puji penderita ketika ia dapat menyampaikan maksudnya dengan lancar. Jadi kita kasih dia semacam reward, kita puji dia sehingga ia merasa senang. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita sedang berbicara dengan penderita, lawan bicara disarankan untuk berbicara secara perlahan. Hal ini karena penderita gagap secara tidak sadar akan mengikuti kecepatan berbicara lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya berbicara secara perlahan, maka penderita gagap juga akan berbicara secara perlahan, sehingga penderita dapat lebih lancar menyampaikan maksudnya. Untuk orang tua, dibutuhkan latihan-latihan dan kesabaran agar anak-anak mereka dapat mengembangkan koordinasi lidah, bibir, dan otak agar dapat bekerja dalam satu kesatuan untuk menghasilkan suara yang mungkin sebelumnya tidak dikenali atau sulit menjadi sesuatu yang akhirnya dimengerti sendiri oleh anak dan lingkungannya. Untuk gagap, jika kondisinya semakin parah atau tidak membaik, maka disarankan untuk mengikuti terapi seperti terapi bicara, terapi perilaku kognitif, dan penggunaan peralatan elektronik. Tetapi terapi-terapi ini berbeda-beda tergantung pada usia atau kondisi kesehatan penderita gagap tersebut.